Shalom Aleichem, bisa nama saya yang berpikir itu yang waras. Kembali lagi dalam channel ini dan saya akan membongkar satu bidah sekte yang tidak benar dan ini bertentangan dengan kekristenan. Walaupun klaiman mereka adalah Kristen juga. Nah, kemarin saksi Yehova, sekarang saya akan membahas tentang sekte yaitu Mormon. Nah, Mormon ini mereka juga mengklaim gereja mereka ini adalah gereja orang-orang percaya pada akhir zaman. Nah, pendirinya itu Joseph Smith. Ya, dia lahir tanggal 23 Desember tahun 1805 kalau tidak salah. Nah, dia lahir di Amerika dan memang di Amerika ini adalah titik awal perkembangan sekte ini atau aliran ini. Nah, 1830 berkembanglah sekte ini yang dipimpin oleh si Joseph ini. Tetapi pada usia remajanya ini pernyataan dari ibunya sendiri bahwasanya di usia remajanya dia tidak tahu huruf, ya, tidak pandai membaca Alkitab, melihat isi Alkitab dan suka berhayal. Nah, kemungkinan ini yang membuat dia membuat ajaran-ajaran yang aneh gitu. Kenapa? Karena gini, pada tahun 1823 pada saat usia yang ke-18 dia mengatakan pernah bertemu langsung dengan seorang malaikat yang bernama Moroni. Nah, malaikat ini berkata kepada dia, ada suatu lempengan emas yang ditanam di Bukit Manchester. Nah, ini ditanam pada tahun 420 setelah Kristus. Nah, nggak tahu apa ini benar, tapi yang saya rasa ini adalah hayalannya karena memang ibunya bilang dia suka berhayal. Dan juga dia mengklaim bahwasanya dia dapat kunjungan dari Yohanes Pembaptis, Petrus, Musa, Yakub, Elia. Nah, ini hayalan sangat tinggi ya, tapi ya memang ini berkembang luar biasa. Ajaran sesat ini berkembang luar biasa sehingga tidak diragukan bahwasanya dia punya pengaruh. Dan juga saya juga mau menjelaskan kenapa dia sesat juga. Karena si Joseph ini memiliki etika yang tidak benar. Kenapa? Karena dia sampai berurusan kepada kepolisian dan harus dimasuki ke dalam penjara. Dan juga dia memiliki ketakutan ketika dia dapat kesempatan untuk keluar karena ada sekelompok orang sehingga membentuk massa ingin membunuhnya, sehingga satu kali dapatlah si Joseph Smith ini dalam penjara dan mereka dapat membunuh si Joseph ini. Nah, tidak berhenti begitu saja. Aliran Mormon ini dilanjutkan oleh orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan si Joseph adalah yang bernama Brigham Young. Nah, dia ini juga memiliki pandangan untuk beristri banyak. Nah, karena Joseph Smith mengizinkan poligami dan mengharapkan pengikut-pengikutnya untuk memiliki istri banyak, sehingga Joseph Smith memiliki 4 istri. Nah, si Brigham Young ini memiliki 28 istri dan juga memiliki anak sekitar 56 anak kalau tidak salah. Nah, ini sudah menentang sekali dengan kekristenan, dan bagaimana mungkin mereka atau beberapa klaiman-klaiman dari orang yang tidak mengerti Kristen bahwasanya ini mereka Kristen. Dan langsung saja juga dari doktrin mereka saja mereka memiliki pemahaman tentang Allah bahwasanya Allah itu adalah Superman. Nah, Superman yang memiliki badan terus yang dapat dilihat, dapat diraba, tapi memiliki kekuatan super, ya makanya mereka bilang Superman. Nah, jadi ini suatu hal yang konyol ya. Dan juga ada doktrin mereka juga tentang Yesus, yang dimana mereka mengklaim bahwasanya Yesus itu adalah anak Adam dan Maria. Adam adanya tahun berapa dan Maria adanya tahun berapa, kan
aneh si Joseph ini. Dan mereka mengklaim juga bahwasanya Yesus ini pernah menikah dengan Marta dan Maryam, sehingga ketika dia sebelum disalib atau meninggal, dia memiliki keturunan. Dan juga dibilang juga kalau Allah itu lebih tinggi daripada Yesus, ya. Terus Yesus itu lebih tinggi daripada Roh Kudus. Nah, ini sama dengan pemikiran saksi Yehova yang tidak percaya dengan Tritunggal, dan juga mengatakan Joseph Smith ini dalam aliran mereka ini, dokter mereka, Joseph Smith ini adalah keturunan dari Yesus. Ya mungkin saja yang dibilang anak Yesus itu adalah si Joseph ini gitu. Karena memang mungkin pendirinya kan gitu. Tapi inilah kekeliruan yang diajarkan oleh pendiri mereka, Joseph Smith. Tentang Roh Kudus, mereka percaya bahwasanya Roh Kudus itulah benda yang yang kekal keberadaannya, tetapi tidak bisa berada di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Ini kayak seperti fisik saja, jadi nggak bisa kemana dibatasi gitu ya. Padahal Allah itu sendiri tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, dan juga mereka menyatakan bahwasanya Tritunggal itu menyatakan kalau Tritunggal itu adalah 3 Allah gitu ya. 3 Allah. Jadi Allah Bapa atau Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi 3 Allah, Allahnya ada 3 bukan 1. Nah, ini sama dengan klaim-klaim Polimikus dan juga sekte-sekte yang sebelumnya saya bahas adalah saksi Yehova, tidak percaya dengan Allah Tritunggal. Nah, mereka mengklaim juga bahwasanya kematian Yesus bahkan kebangkitan Yesus itu tidak menyelamatkan. Nah, mereka tidak percaya bahwasanya kematian Yesus itu dan kebangkitan tidak menyelamatkan, ya. Sebab doktrin mereka juga mengatakan yaitu hanya berlaku kepada Adam saja. Dan juga mereka memiliki doktrin yang aneh lagi tentang manusia. Kalau manusia itu tidak diciptakan, karena manusia akan bisa, mungkin kalau nanti mati, manusia akan bisa menjadi Allah. Jadi gak mungkin manusia diciptakan oleh Allah, karena manusia itu akan menjadi Allah nantinya. Nah, ini menyeleweng dengan kebenaran firman Tuhan yang dalam Kejadian, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah gitu loh. Dan juga mereka memiliki kitab yang di luar Alkitab. Jadi saya punya Alkitab dan mereka bilang mereka punya kitab lagi. Jadi ya mereka pegang Alkitab ini, tapi itu hanya tambahan saja. Dan yang menjadi kitab penuntun mereka adalah kitab mereka sendiri. Nah, mereka memiliki kitab yang bernama Kitab Mormon atau The Book of Mormon. Nah, ini kitab yang benar dan itu langsung diwahyukan oleh Allah. Ya kan, diwahyukan oleh Allah. Dan sebenarnya ini adalah isi dari penyampaian dari si Joseph Smith ini, pendiri dari aliran ini. Dan juga mereka memiliki doktrin perjanjian atau Doctrine and Covenant. Nah, di mana ini adalah kumpulan-kumpulan wahyu yang kata mereka kumpulan wahyu yang sudah dipulihkan. Nah, mungkin Alkitab kita yang belum otentik, jadi dipulihkan gitu ya, dibenarkan, dibuat lebih benar, lebih baik lagi, sehingga mereka bilang ada doktrin perjanjian atau Doctrine and Covenant. Nah, dan mereka percaya lagi atau memiliki namanya mutiara yang bernilai atau Pearls of Great Peter. Nah, ini adalah buku pernyataan iman Joseph. Nah, ini udah mulai nampak ya bahwasanya hayalannya, terus karangan-karangannya jelas di buku ini. Dan ini adalah dibilang isi yang
apa yang diberikan ya, yang diberikan oleh Allah, dan ini adalah pengalaman iman Joseph sendiri. Nah, jadi jelas kalau dari ajaran-ajaran mereka, bahkan mereka mengatakan Alkitab itu adalah referensi mereka atau nomor sekian setelah kitab-kitab mereka. Nah, jelas bahwasanya mereka ini bukan Kristen, melainkan bidah atau sekte yang bertentangan dengan kekristenan. Toh juga mereka menentang tentang Allah, mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka mengklaim Roh Kudus yang terbatas, dan juga mengatakan Yesus tidak bisa menebus, dan juga manusia yang akan bisa menjadi Allah. Dan sangat konyol pernyataan-pernyataan dari aliran Mormon ini. Ya, mungkin ini yang bisa saya bagikan sehingga kita lebih dicerahkan lagi pemikiran kita, dan banyak sekte-sekte atau aliran-aliran bidah yang bertentangan dengan kekristenan. Semoga ini memberkati kita semua, dan sangat disarankan bagi kita untuk di-share sehingga banyak orang diberkati, sehingga orang mengerti bahwasanya aliran-aliran yang mengklaim bahwasanya mereka Kristen itu tidak Kristen sejati. Ini dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.